بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu Damai Nusaku yang kali ini disiarkan dari Pondok Pesantren Nur Zahroh, Jalan Haji Juanda, Depok. Dalam kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yaitu berkaitan dengan peran pesantren dalam pendidikan umat. Kita tahu bahwa ibadah tanpa ilmu, maka ibadah itu dipastikan tentu akan menuju pada kesesatan. Dan dengan ilmu, maka sempurnalah ibadah itu. Ilmu inilah yang akan didapatkan secara konsisten dari pesantren. Insya Allah tema inilah yang akan kita angkat dalam kesempatan kali ini bersama guru-guru yang kita cintai, Kiai Haji Haris Hakam, kemudian Habib Nabil Al-Musawa, dan Kiai Haji Munif Surama Putra. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Nur Zahroh, Depok. Pemirsa, inilah Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Ahmad Munif Suratma Putra selaku pimpinan pesantren Daruz Zahroh Depok. Daruz Nuruz Zahroh Depok. Ya. Mudah-mudahan jadi dua pesantrennya nanti. Yang di sini Nuruz Zahroh, nanti ada Daruz Zahroh. Amin. Yang mulia Habibana Habib Nabil yang kami hormati, yang kami cintai, para alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang kami muliakan. Kalau pesantren yang sedang menyelenggarakan Damai Indonesiaku pada kesempatan ini ada di Nuruz Zahroh.
Sebenarnya ini adalah sebuah kepanjangan dari perjalanan sejarah tentang pendidikan. Artinya sebelum Indonesia ada, pendidikan itu memang sudah ada dan di bawah bimbingan para alim ulama. Begitu sangat luar biasanya peranan dari pesantren-pesantren ini, maka secara garis besar bisa dikelompokkan pesantren pada dua peran. Pertama, pesantren sebagai institusi atau lembaga keagamaan. Yang kedua, pesantren sebagai lembaga dakwah. Subhanallah. Dengan begitu maka kita bisa melihat Bapak Ibu, para pemirsa dimanapun Anda berada, catatan sejarah yang lebih dahulu ketimbang Republik ini adalah peran-peran yang dimainkan oleh para ulama. Kita bisa lihat, awalnya kalau kita lihat sejarah tentang pendidikan di Indonesia dan dakwah itu tidak terlepas dari masjid. Masjid, surau, musola, tajuk, apa saja namanya, maka di situ punya multiguna. Tempat ibadah, tempat pendidikan, sekaligus tempat dakwah. Kemudian berkembang-kembang ya, mulai ada kobong-kobong, asrama-asrama kecil, maka dikenallah di dalam sejarah Tebu Ireng adalah salah satu di antara pesantren yang memulai ya pemisahan. Jadi ngaji tetap di masjid tetapi punya asrama sendiri. Tahun 1919 Tebu Ireng sudah memulai itu. Kiai Hasyim Asy'ari. Di Padang Sumatera Barat ada Tawalib. Tawalib tahun 1921. Gontor dengan ciri yang baru, yang modern tahun 1926. Indonesia belum ada. Bangsa Indonesia belum dikenal. Tetapi tajuk, tetapi pesantren sudah menjadi masyhur. Jangan heran kalau kita baca kitab-kitab klasik, Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi, bukan Al-Indonesi. Kenapa? Tidak ada Indonesia. Al-Falem Abdus Samad Al-Falembani. Ya. Siapa lagi? Sabil Al-Muhtadin. Syekh Arsyad Al-Banjari. Semua menyebutkan nama-nama daerah. Kenapa? Karena memang Indonesianya belum ada. Subhanallah, bangsa ini ya berhutang budi kepada para alim ulama. Bangsa ini punya pesan yang sangat luar biasa yang dimainkan oleh para alim ulama di dalam mengisi pendidikan itu. Sehingga orang bisa membaca, bisa menulis, bisa beragama bagus. Dan kita bisa melihat pada sisi yang lain lembaga pendidikan yang namanya pesantren sebagai lembaga dakwah. Subhanallah, luar biasanya lembaga dakwah yang dibangun oleh gerakan para alim ulama pada waktu itu, Bapak sekalian, Ibu yang kami hormati. Mereka membangunnya tanpa merepotkan ya pemerintahan, walaupun pada waktu itu masih pemerintahan penjajahan. Dan sampai saat ini Bapak, Ibu sekalian, pendidikan pesantren itu mohon maaf belum bagian yang banyak diberikan sentuhan. Itu mengapa dalam Prolegnas ya, program legislasi nasional 2019 sedang diupayakan bahwa anggaran 20% yang dialokasikan ke dalam pendidikan secara umum, bagaimana porsi yayasan pesantren-pesantren ini bisa mendapatkan masukan, bisa mendapatkan input, mendapatkan uluran tangan dari para pemerintah. Dan kita doakan ini. Sehingga pesantren-pesantren ya tidak lagi semata-mata berdasarkan kekuatan secara murni dari swadaya masyarakat. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada yang luar biasa. Siapa yang tidak kenal dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Beliau ketika mendirikan pesantren itu, masyhur kita kenal namanya An-Nizam.
Ya, ada yang bilang an-nizam, ada yang bilang an-nizamiyah. Orang-orang satu dengan yang lainnya mendukung. Dan ini dibangun dengan sama ketika Rasulullah membangun Islam. Dibangun dari diri pribadi, keluarga, kemudian menanamkan dakwah 1-2 orang sehingga berkembang semakin luas. Tetapi catatan tentang an-nizam yang luar biasa, ada seorang ibu menuntun suaminya. Datang kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dia mengatakan, ya Syekh, suami saya ini menikah kepada saya, mas kawinnya ngutang. Di sini ada nggak yang mas kawinnya ngutang? Yang mana? Saya pengen lihat. Udah dibayar belum sama suaminya? Bapak Ibu sekalian, ngutang suaminya. Dan suaminya ditanyakan betul ngutang. Maka sang istri mengatakan, saya minta mas kawinnya itu diganti dengan tenaga untuk membangun pesantren An-Nizam. Subhanallah. Maka sang suami dengan ikhlas, dengan ridho, bahkan dilebihi. Berapa yang dibutuhkan, berapa lama, itu pun ditambahkannya. Subhanallah. Kalau saja spirit ini bisa terangkat pada kesempatan ini, ya mungkin para pemirsa ada yang mendengarnya ini, maka sesungguhnya ini bagian sesuatu yang sangat luar biasa dan itu dibangun oleh para alim ulama. Subhanallah, bagaimana mas kawin dibayar dengan tenaga, dikompensasi sekian lama, maka itu bagian dari sebuah sesuatu yang luar biasa dilakukan oleh kaum ibu. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, dalam segmentasi berikutnya nanti kita akan lebih dalam lagi bagaimanakah memahami bahwa dari pesantrenlah lahir generasi-generasi pendakwah yang handal. Bagaimanakah menciptakan para pendakwah yang tentu saja berbasis agama Islam mampu memberikan warna dalam kehidupan bernegara di negeri yang kita cintai ini. Tetaplah bersama kami, Damai Nisaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Hadirin hadirat yang kami hormati, para pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun bisa ditangkap tayangan ini. Berbicara tentang pendidikan pada sesi yang kedua sebagai media dakwah, subhanallah, betapa kita bisa lihat sejarah pergerakan bangsa itu banyak diwarnai oleh peran-peran ulama. Kiai Abdul Wahab, Kiai Hashim Asy'ari, ya Kiai Nur Ali, banyak ya ulama-ulama di Sumatera, Sulawesi dan lain sebagainya, mereka memainkan peran bersama-sama dengan kaum nasionalis sehingga bisa melahirkan bangsa ini. Kalau begitu Bapak Saudara sekalian yang berbahagia, ini semestinya pemerintah ini bisa memahami, tentunya walaupun secara kondisi objektif kita juga sebagai bangsa ya harus bisa memahami kondisi objektif dari bangsa ini. Tetapi begitu sangat luar biasanya, sampai-sampai maaf kata, kalau saja tidak ada dorongan yang dilakukan oleh mereka itu, oleh para alim ulama, jangan-jangan kita belum merdeka. Atau bisa jadi sebagian merdeka, sebagiannya belum. Nah ini adalah menjadi fakta. Bahkan setelah Indonesia merdeka pun, sebelum ada pendidikan yang kita kenal seperti sekarang ini, sistem klasikal, maka pendidikan pesantren itu masih berperan. Sehingga di dalam pesantren pada waktu itu ada sistem ya bandongan, ada sistem sorogan. Dan yang itu ternyata di Saudi Arabia, ya di Yaman dan lain sebagainya masih bertahan. Cuma barangkali ya yang perlu menjadi perhatian, jadi atensi, saya baru pulang dari Yaman, ikut daurah ilmiah di Darul Mustafa. Ya, ada beberapa pesantren di sini, ya, jadi Ribat Al-Idrus, ya, kemudian Al-Habsyi dan lain sebagainya. Orang-orang Indonesia yang pergi belajar ke sana, menuntut pendidikan di sana, belajar, mereka alim tapi pulang tidak ada kesarjanaan. Sehingga saya diminta oleh beberapa pesantren khususnya dari Rubat Al-Idrus minta kepada saya bagaimana Institut Ilmu Al-Quran IIKI yang S1-nya ini wanita tetapi bisa menjembatani ini.
ya, agar supaya orang-orang Indonesia yang belajar ke luar negeri pulang, ijazahnya itu dipersamakan, ya, menjadi S1. Dan surat itu saya bawa, saya bingung, mungkin nanti saya berikan kepada Pak Munif. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jadi betapa pesantren itu secara meyakinkan adalah lembaga pendidikan yang luar biasa. Di samping lembaga dakwah yang sekarang ini, ya, menjadi sebuah keprihatinan. Kalau ada ide kemarin itu, ya, orang-orang yang layak mendapatkan legitimasi berdakwah kemudian ditolak yang dilakukan oleh Departemen Agama, sebenarnya pada sisi tertentu itu menjadi penting. Kenapa? Jangan terlalu mudah orang mengangkat seseorang menjadi seorang mubalik. Jangan terlalu mudah untuk mengatakan seorang itu ustadz, apalagi dengan gelar-gelar yang semestinya tidak seyogianya. Ternyata kasus di beberapa TV swasta kita bisa melihat kegagalan, kekacauan berpikir dan salah berargumentasi, salah membuatkan maraji menjadi kenyataan. Satu sisi pemerintah, ya, punya kewajiban untuk itu, tetapi masyarakatnya belum siap kalau diadakan seleksi. Yang ketiga yang menjadi menarik pada sistem dakwah di Indonesia ini, dakwah di dalam Islam itu dibagi dua. Ada dakwah yang bersifat, ya, kumulatif, semua wajib berdakwah. Balighu anni walau ayat, sampaikan ayat ini walaupun cuma satu ayat. Tetapi ada ayat yang bersifat profesionalisme. Ya, di dalam Al-Quran dikatakan falaula nafaru min kulli firqatin ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Mengapa tidak ada satu kelompok kecil di antara mereka itu yang secara khusus mendalami ilmu agama, liyatafaqahu fiddin, agar mereka itu tafaqquh, tabahur fil ulum, ilmunya begitu sangat luas. Ini adalah ayat tentang profesionalis. Tetapi profesionalis kadang-kadang tercampur dengan komersialisasi. Ini juga masalah. Sehingga keikhlasan itu hilang. Sampai-sampai saya bilang di majelis-majelis taklim, Bapak Ibu sekalian kalau pengen bisa membedakan mana mubaligh, mana kiai yang ikhlas dan tidak ikhlas, gampang. Undang pengajian 6 kali, jangan dikasih amplop. Ya. Tapi kalau 6 kali 6 bulan diundang tidak, dia tetap datang, dia orang yang semacam ini yang layak untuk kita mengaji kepadanya. Insya Allah ilmunya berkah. Ibu mau coba besok majlis taklim, ustazanya jangan dikasih amplop, kira-kira datang lagi nggak? Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini masalah. Satu sisi, ya, Undang-Undang Dasar itu sudah jelas mengatakan bahwa bagian pendidikan itu adalah bagian uang yang wajib untuk diterima sebagai anak bangsa ini. Pemerintah wajib menyediakan anggaran untuk itu. Dan kita tahu 20% dari APBN itu dianggarkan untuk itu. Tetapi ketika dibagi-bagi dalam sejumlah lembaga pendidikan yang besar menjadi kecil. Bahkan mohon maaf ada pesantren yang tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi bukan pesantren kalau dia tidak, ya, kalau dia tidak pernah mengeluh. Bukan pesantren kalau dia tetap berjalan. Ternyata masjid ini, ya, walaupun dibungkus, ya, walaupun dibungkus, ini adalah masjid yang belum terjadi, belum dibangun, belum rapi. Nah, Bapak saya sekalian yang berbahagia. Jadi ibu kalau ternyata memang punya ide dengan yang sama dengan wanita pada zaman, ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jali, kenapa tidak? Ada orang yang ingin mau berangkat haji, ya, sudah berangkat haji, kemudian kedua suaminya bilang nanti kalau urusan selesai kita berangkat haji lagi. Ibu bilang sama suami, Pak, nggak usah berangkat haji, jatah saya, kotum haji saya pengen berikan kepada masjid, ya, Nur Zahra. Ibu setuju? Bapak, kenapa tidak dengan cara-cara yang semacam itu? Karena sesungguhnya orang muslim itu tidak akan memberatkan orang lain. Yassiru wala tu'assir. Ya, bikin mudah, bikin gampang. Tidak dapat anggaran bukan berarti pendidikan harus berhenti.
Itu mengapa harus didoakan ini Kiai Munif. Saya lihat Kiai Munif dari dulu sampai sekarang kurus. Ya, ini kurang makan atau karena banyak berpikir ini. Bagaimana ibu supaya beliau ini gemuk nih? Ya, jangan terlalu banyak memikirkan pembinginan sehingga badannya bisa gemuk. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi betapa sangat luar biasa dua sisi dari peran pesantren ini. Lembaga pendidikan dan sebagai lembaga dakwah. Subhanallah. Sampai dengan saat ini, maka ada sebuah keprihatinan ketika ada tuduhan pesantren sebagai hal yang miring. Sumber radikalisasi, sumber teroris dan lain sebagainya. Padahal ini cuma kasus. Padahal ini cuma sekadar oknum yang tidak bisa digeneralisir. Bukankah sejarah sudah menyatakan itu? Bahwa pesantren sesungguhnya tidak mengajarkan kekerasan. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, dalam segmentasi berikutnya nanti kita akan berbincang-bincang kembali yaitu dengan Kiai Haris Hakam dan sekaligus juga Kiai Munif Suramaputra. Beliau yang kita cintai adalah pimpinan Pondok Pesantren Nur Zahroh. Kita akan berbicara lebih dalam lagi kaitan antara pesantren dan pemberdayaan masjid yang ada di dalamnya. Selepas pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa dan dirahmati Allah, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang peran pesantren. Alhamdulillah tadi guru-guru kita telah menjelaskan tentang makna daripada pesantren dan yang paling penting adalah bagaimanakah kaitan pesantren dengan masjid. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Kiai Haris juga. Assalamualaikum Kiai Haris. Dan Kiai Munif Suramaputra, beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Nur Zahroh Depok. Assalamualaikum Kiai. Ya, sebelum ke Kiai Haris, kita akan ke Kiai Munif terlebih dahulu. Barangkali bisa diceritakan sedikit sejarah tentang pesantren ini. Yang saya ketahui adalah seperti yang Kiai sampaikan tadi, pesantren ini peletakan batu pertama dilakukan oleh Ibu Solihah Wahid Hashim. Beliau adalah ibunda daripada Gus Dur. Kemudian Kiai Ahmad Saihu pada saat itu adalah ketua PBNU. Begitu, silakan Kiai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pesantren ini memang benar. Peletakan batu pertama dilakukan oleh Al-Muhtaromah yang mulia Ibu Hajjah Soriah Wahid Hashim, istri Bapak Kiai Wahid Hashim, Menteri Agama pada waktu itu almarhum ya, dan Ibunda Gus Dur yang pernah menjadi Presiden di Republik Indonesia. Kemudian juga diteruskan, artinya peletakan baru pertama dilakukan juga oleh Kiai Haji Ahmad Saihu, Ketua PBNU ya. Iya. Ya Kiai, seperti yang telah dijelaskan tadi Kiai bahwa di dalam pesantren ini dulu pernah ada masjid yang tidak terlalu luas begitu untuk menampung jemaah dan ternyata dalam perkembangannya ternyata jemaah cukup membludak, akhirnya dilakukan pembongkaran, bahkan pembongkaran secara total Kiai. Dan ini kan menelan biaya yang sangat luar biasa besar. Apa alasannya dibongkar secara total ini Kiai? Betul, jadi memang benar tadinya ada masjid tapi kecil, sehingga tidak menampung jamaah ya, karena santri terus bertambah banyak dan jamaah reguler juga banyak ya, maka kita punya istihad ya untuk membongkar masjid ini dan kita ganti dengan masjid baru yang rencananya terdiri 3 tingkat ya, 3 tingkat, dan kita rencanakan nanti ber-AC ya, dengan 4 menara yang menjulang tinggi. Masya Allah. Ya. Yang fungsinya tentu bukan saja untuk membina santri atau tempat kegiatan santri secara maraton ya 24 jam, tapi juga untuk pembinaan umat Islam di Kota Depok ini. Dan tentu saja biayanya memang sangat besar sekali. Besar karena ada sekitar 7 M ya. Ya, artinya ini juga merupakan tugas daripada kita bersama mungkin betul, begitu seperti Kiai. Artinya pemirsa yang sedang menyaksikan acara Damai Indonesiaku yang barangkali ingin menitipkan infaknya nanti untuk membeli akhiratnya begitu Kiai ya. Nah, bisa langsung juga menghubungi pesantren dari Pondok Pesantren Nur Zahroh begitu Kiai ya. Nah, ke Kiai Haris seperti yang telah dipaparkan oleh Kiai Munif tadi bahwa ternyata masjid dan pesantren saling berdampingan. Kedua-duanya cukup memberdayakan di situ Kiai. Lantas sebenarnya mana yang lebih kita utamakan? Di dalam masjid pun sebenarnya apakah sudah cukup untuk memberdayakan para santri? Tapi kita di lain sisi kita harus meluaskan pesantren, kita harus meluaskan masjid. Seperti itu Kiai. Ya subhanallah, kalau dilihat dari fungsi awalnya memang masjid sebagai tempat ibadah dan sekaligus tempat pendidikan pada awalnya. Tetapi pada perkembangannya dia menjadi tempat berdiri sendiri karena ya volumenya.
Nah, kalam kaitan yang semacam ini saya ingin menekankan apa yang disampaikan tadi sama Ustadz Agung, bahwa ada hadis yang menjelaskan man bana lillahi masjidan banallahu mithlahu fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid di dunia ini, maka akan dibangunkan satu singgasana nanti di akhirat. Yang jadi masalah sekarang ini, banyak orang membangun saja. Ini di dalam mazhab Syafi'i ta'addud itu nggak boleh. Kenapa tidak? Kalau keinginan ingin membangun masjid itu datang saja ke Daruz Zahra. Bisa informasinya lewat Facebook, Instagram saya atau Mas Agung, nanti kita akan bantu menghantarkannya ke rumah Pak Kiai. Nah, sehingga sudah dijamin ya tidak akan terjadi ta'addud tentang masjid ini. Walaupun lil hajat juga boleh. Kiai, kegiatan ini, Kiai Munif, kegiatan selama ini, kegiatan pendidikan yang ada di pesantren Nur Zahra ini dilakukan di dalam kelas juga sekaligus dilakukan di dalam masjid, seperti itu Kiai? Jadi pendidikannya dapat kita katakan 24 jam. Ada di kelas ya, itu dari jam 6:30 sampai jam 4:30 ya. Kemudian di pesantren, di masjid itu setiap waktu ada pengajian kitab, ada pembinaan. Kalau pesantren sendiri ini hampir kita katakan kegiatannya persis 24 jam. Karena tiap waktu harus sholat berjamaah, ada sholat qobliyah ba'diyah, ada sholat hajat ya. Itu banyak, habis maghrib 12 rakaat, nanti malam 12 rakaat. Di samping kita baca mujahadah ya. Istighosah, aurat yang panjang kayak tadi kita baca di situ. Itu menjadi wiridan tiap malam ya bagi santri yang ada di sini ya. Artinya memang harus dibikin pesantren ini dengan masjid yang senyaman mungkin. Betul. Tadi saya menarik sekali dengan apa yang telah disampaikan oleh Kiai, bahwa nanti master plan-nya, bahwa di dalamnya ada AC-nya. Ini artinya masjid yang modern, mungkin seperti itu Kiai? Betul, ya. Masjid yang modern, yang untuk ibadah itu nikmat enak ya, untuk ngaji juga nikmat ya. Dan dari luar juga dipandang bahwa masjid itu tidak kalah dengan mall, misalnya begitu. Habis ngaji ke mall. Dan yang sangat menarik memang tempat ini, pesantren ini sangat strategis sekali di pinggir jalan, di Jalan Haji Juanda begitu ya. Jadi artinya juga terbuka bagi masyarakat umum yang ingin melaksanakan sholat di tempat ini. Dan sekali lagi insya Allah kepada Kiai Munif tentu saja, Kiai Haris, kita berdoa bersama mudah-mudahan dengan kehadiran Damai Nusaku di tempat ini dengan sambutan yang sangat hangat sekali. Terima kasih Kiai Munif. Mudah-mudahan akan menggerakkan para pemirsa umat Islam untuk bersama-sama membangun rumah Allah. Seperti yang dikatakan oleh Kiai Haris tadi, barang siapa membangun rumah Allah di dunia, maka akan dibangunkan rumah yang sangat luar biasa di surganya Allah. Tetaplah bersama kami, Damai Nusaku yang bersamakan oleh Sarung Wadimor. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang peran pesantren. Dalam segmentasi berikut ini, Habib Nabil Al-Musawa akan memaparkan kepada kita terminologi atau makna daripada pesantren itu sendiri dan bagaimanakah sejarah pesantren pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulillah. Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم أما بعد. Yang saya hormati guru kita semua, Dr. Munif, ya Dr. Munif, hafizahullah, mata'anallah tula hayatih, mudah-mudahan Allah memanjangkan usia beliau dalam takwa kepada Allah, memberikan manfaat kepada kita dari ilmunya, dari doanya, dari amalnya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati juga guru kita Kiai Haji Haris Hakam, hafizahullah, mata'anallah tula hayatih, dan juga para habaib, para kiai, alim ulama yang hadir, ustadzah, asatidat, mudah-mudahan anak-anakku sekalian, hadirin wal hadirat, baik di pesantren Nur Zahra dan juga pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun berada. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat kita. Mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakit kita. Dan mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Tadi guru kita Kiai Haji Haris Hakam menceritakan panjang lebar
tentang betapa pentingnya pesantren. Ya, yang tadi dikatakan sekarang mulai banyak dituduh ini sebagai sumber keterbelakangan, sumber radikalisasi dan sebagainya. Saya ingin menyampaikan satu contoh di zaman sekarang tentang betapa pentingnya pesantren di dalam kehidupan bermasyarakat. Kita mendengar ada seorang guru sekolah yang ditantang duel oleh muridnya di zaman ini. Kita mendengar ada guru sekolah yang dipukuli oleh muridnya di zaman ini. Tapi kita nggak pernah mendengar ada santri yang berani untuk memukuli, melawan kepada kiainya di pesantren. Tidak pernah dan tidak akan pernah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Kalau seorang santri bisa, murid bisa menantang duel gurunya. Seorang santri jangankan nantang kiainya, memandang wajahnya saja mereka sudah tidak sanggup. Karena haibah wibawa dari sang kiai. Kalau di sekolah ada murid-murid yang mengeroyok gurunya, di pesantren seorang murid nggak berani ngangkat suaranya karena wibawa dari sang kiai, sang habib, sang ulama, sang syekh pimpinan pesantren itu. Kalau di dalam keadaan biasa sekolah ada murid-murid yang begitu ditakuti sama gurunya, kalau di pesantren orang yang gondrong rambutnya, badannya besar, itu seperti kapas kena air kalau berada di depan kiainya. Ini yang diajarkan akhlak, yang diajarkan adab, yang diajarkan ilmu agama, syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nur, cahaya Allah itu turun kepada para guru agama, lalu kemudian cahaya itu mengalir kepada murid-muridnya. Walaupun yang preman sekalipun akan tunduk kepada kiai atau habaib atau guru-gurunya di dalam pesantren. Ini bedanya pesantren dengan sekolah biasa. Nah hadirin wal hadirat, sebelum kita panjang lebar, saya ingin menyampaikan dulu makna pesantren itu apa sih? Lughatan, secara bahasa. Pesantren ini asal katanya dari pesantrian. Pesantrian artinya tempat belajar agama para santri. Zaman dahulu kala itu santri yang belajar beberapa orang dengan satu guru agama. Dalam perkembangannya kemudian menjadi puluhan orang, ratusan orang. Bahkan ada satu pesantren sekarang yang puluhan ribu muridnya dengan beberapa kiai dan satu kiai besar, ya, atau satu habib besar yang menjadi pimpinan di situ. Itu pesantren. Lalu kenapa disebut pondok? Tahu pondok, Bu? Pondok apa, Pak? Pondok itu berasal dari bahasa Arab, funduk. Funduk artinya tempat menginap. Disebut pondok pesantren karena setelah banyak muridnya, mulai ada yang menginap di situ, disediakan tempat menginap. Makanya pondok pesantren, tempat menginapnya para santri. Ya, itu dari bahasa Indonesia asal dari pesantren. Kemudian semakin banyak dan sekarang mulai dipisahkan, ada pesantren salaf atau tradisional, ada pesantren modern, ya. Kalau pesantren tradisional dia murni ngajarkan ilmu agama, kalau pesantren modern juga ilmu-ilmu kaun, ya. Dari sisi bahasa Arab Bapak Ibu sekalian, pesantren itu bahasa Arabnya ar-rubat atau ar-ribat, ya. Kenapa disebut ar-rubat? Ya, karena asalnya dari rabtun, artinya ikatan antara murid dengan gurunya, antara murid dengan syekhnya, antara para salik dengan murabbinya, ya. Ada ikatan, jadi bukan hanya sekedar belajar agama, enggak. Tahalluk, ikatan antara murid dengan guru, sehingga kemudian nanti si murid itu bisa mewarisi
yang disebut cahaya dari gurunya. Mirip dengan gurunya. Ya. Tingkah lakunya, adabnya dan sebagainya. Itu sejarahnya. Ya. Kalau kita kenal zaman dulu ya di luar negeri, tadi Kiai cerita di Indonesia, saya cerita di luar negeri, ada Rubat Tarim. Ya. Itu ratusan tahun lamanya. Orang belajar agama sampai menyebar ke Afrika. Ya. Bukan hanya ke Asia, ke Afrika nyebar. Ya. Ada rubatnya Darul Mustafa. Tadi Kiai sempat daurah di sana 40 hari di Tarim Hadramaut. Pimpinan Habib Umar bin Hafidh mata'anallah tula hayati akan datang nanti bulan Muharram ini, September ini ke Indonesia, beliau berkeliling. Ada lagi rubatnya di Mekah, ada rubatnya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki rahimahullah, sudah meninggal. Orang sampai sekarang murid-muridnya banyak punya pesantren di Indonesia. Ada rubatnya Said Zain bin Ibrahim bin Sumit dari Madinah, sampai sekarang banyak sekali murid-muridnya di mana-mana. Nah, ini semua peran pesantren. Jangan diremehkan pesantren itu, ya. Berapa banyak orang soleh yang kemudian tumbuh, kemudian menjadi ulama-ulama besar, menjadi pemimpin, bahkan pemimpin Indonesia ini banyak yang jebolan pesantren. Jangan main-main, ya. Salah satunya wapres kita sekarang, ya. Itu orang pesantren itu, ya. Yang sebelum-sebelumnya juga banyak tokoh pergerakan seperti Muhammad Nathir. Itu jadi Perdana Menteri, itu orang pesantren, ya. Jadi jangan kemudian kita meremehkan. Nah, sekolah sebagai bagian daripada pendidikan itu kalau kita lihat dari zaman dulu juga sudah ada, milik Belanda. Ya. Situ diajarkan ilmu umum. Makanya para kiai kemudian membuat pesantren, ya. Jadi jangan sampai kemudian karena sekolah nggak perlu pesantren. Apalagi sekarang katanya di sekolah ada usul, namanya usul, mudah-mudahan nggak jadi. Ya, yang namanya pelajaran agama mau dihapus dari sekolah. Ada pelajaran agama aja berantem, ada pelajaran agama juga terus tawuran, ada pelajaran agama murid mukul gurunya, ngeroyok gurunya. Kalau nggak ada pelajaran agama kayak apa itu sekolah itu? Melahirkan makhluk apa itu sekolah itu, ya. Jadi ini peran pesantren dari sisi bahasa dan sejarahnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pemirsa dan rahmati Allah, itulah tadi kita telah mendapatkan sebuah pemahaman ternyata pesantren bukanlah sekedar tempat untuk mendalami agama. Bahkan di era modern ini pesantren mendapatkan tambahan tugas yang sangat berat, yaitu bagaimanakah pesantren mampu menciptakan untuk memberdayakan umat, sekaligus bagaimanakah menyehatkan umat, bahkan meningkatkan ekonomi umat, dan yang lebih tinggi lagi bagaimana dari pesantren terlahir orang-orang teknokrat yang handal. Insya Allah itulah yang akan dibahas oleh Habib selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat, masih sehat Bu? Udah capek Pak? Sama, saya juga capek. Kita dengarkan beberapa saat ya. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah mendengarkan makna daripada pesantren, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Arab. Apa tadi bahasa Arabnya Bu? Iya, ar-rubat atau ar-ribat, ya. Asalnya dari robtun, ikatan antara seorang murid dengan syekhnya, ya. Kemudian dalam perjalanannya sampai kemudian menjadi modern, maka nama rubat itu berganti menjadi al-ma'had. Al-ma'had asal katanya dari al-ahdu, artinya adalah janji. Kenapa? Pada saat menjadi ma'had bukan lagi sama syekh. Ikatan itu, janji itu adalah kepada institusi. Ya, kayak misalnya ada pesantren, kita kalau mau masuk ada perjanjian, di atas segel tulis tanda tangan dan sebagainya. Itu setelah menjadi ma'had, ya, dalam sejarahnya. Kalau kita tanya, Bib itu sejarah pesantren zaman Rasul memang ada pesantren. Ya. Hadirin wal hadirat,
pertama kali dakwah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kepada beberapa orang. Istri beliau Sayyidatina Khadijah Al-Kubra yang pertama beriman. Disusul keponakan beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah yang kemudian masuk Islam. Disusul sahabat beliau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang masuk Islam. Terus satu persatu masuk Islam sampai kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengadakan yang namanya halaqah. Halaqah artinya kumpulan orang di mana di situ melingkar ada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan. Ini as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin. Orang-orang yang pertama beriman dari muhajirin itu hadir di dalam halaqah kecil itu. Setelah makin besar, kemudian dibuatlah satu cikal bakal pesantren yang namanya Dar Al-Arqam bin Abil Arqam. Rumahnya Sayyidina Arqam bin Abil Arqam, di mana kaum muslimin yang sedikit itu datang ke situ untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah pesantren yang pertama, cikal bakal pesantren. Ya. Rumahnya Sayyidina Al-Arqam bin Abil Arqam biasanya ketemu ba'dal asar, nanti sudah mulai gelap mereka bubar, ya. Di lorong-lorong kota Madinah kemudian mereka mengadakan solat. Solat yang pertama adalah solat malam hari, ya. Ya ayyuhal muddathir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir. Solatlah kamu bertakbir kepada Allah. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang berselimut, bangun malam kecuali sedikit. Mereka kumpul di lorong-lorong kota Mekah yang gelap untuk beribadah. Siapa yang berkumpul? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya. Itu pendidikan Islam, bukan sekedar teori. Ngomong, bicara begini begitu. Ada ittisal, hubungan antara murabbi dengan mutarabbinya, yaitu para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, ya. Setelah itu terus berkembang sampai kemudian hijrah ke Madinah, lalu mulailah yang namanya pengajian-pengajian itu dilakukan di masjid, yaitu Masjid Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Masjid Nabawi, ya. Nah, ketika sudah di Masjid Nabawi, anak-anakku sekalian, hadirin wal hadirat sekalian, bukan hanya agama yang dipelajari di situ. Ada delegasi datang dari Mekah, orang-orang musyrik diterima di situ. Diplomatik antara kaum muslimin dipimpin oleh Sayyidina Muhammad SAW dengan orang-orang musyrikin Mekah. Ada nanti delegasi dari Habasyah, ada delegasi dari Fars, ya, dari Iran sekarang, ya, Sayyidina Salman Al-Farisi dan lain itu berdatangan kemudian belajar di situ. Ada yang kemudian hubungan dagang, ada yang kemudian latihan tombak. Sampai disebutkan dalam Sahih Bukhari wa Muslim, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah melihat orang latihan tombak di dalam Masjid Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari belakang pundaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pesantren itu bukan hanya sekedar belajar agama di situ, ya. Belajar juga tentang tata negara, belajar tentang ekonomi, belajar tentang sosial, ya. Kemudian peperangan itu dimusyawarahkan di situ juga, di Masjid Nabawi, masjidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Kemudian dalam perkembangannya setelah itu baru kemudian sampai ke Indonesia. Tadi dikatakan ada Hadratus Syekh Hashim Asy'ari yang mendirikan pesantren NU. Ada Hadratus Syekh Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah dan seterusnya. Apa saat itu nggak ada sekolah? Ada nggak? Ada, sekolah Belanda. Ya Bu? Ada. Kenapa mereka masih bikin pesantren? Karena talabul ilmi faridah ala kulli muslim. Kata baginda Rasulullah SAW. Belajar ilmu agama itu fardu. Maka para ulama menyatakan yang namanya ilmu itu ada dua jenis. Pertama ilmu yang fardu ain. Yaitu yang namanya sholat. Yang namanya puasa, yang namanya zakat, yang namanya haji, yang namanya mengenal Allah, mengenal Sayyidina Muhammad, mengenal malaikat, mengenal akhirat. Itu semua wajib seluruh kaum muslimin untuk mempelajari.
Kalau kemudian pelajaran agamanya dihapus, kira-kira dapat nggak itu? Dapat nggak, Bu? Kalau nggak dapat yang fardu, hukumnya apa? Berdosa, nggak boleh, ya. Jadi itu aja udah minimal 2 jam seminggu. Mau dihapus? La haula wala quwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan nggak jadi, kita doakan, amin. Ya. Nah, itulah sejarah kemudian Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Ahmad Dahlan kemudian mendirikan pesantren itu. Tujuannya supaya kaum muslimin itu paham agamanya. Makanya sampai sekarang pesantren harus dipertahankan. Betul apa betul? Jangan dituduh-tuduh lah. Kalau ada yang salah radikalisasi ya tangkap aja itu. Jangan nyalahin pesantrennya, ya. Ada kalau misalnya baju kita, Bu, kotornya di tangan gini, dirobek semua nggak bajunya? Nggak benar kalau kayak gitu. Jadi perbaiki yang itu tapi pertahankan yang baiknya. Hadirin wal hadrat, tantangan pesantren pada saat ini adalah ada 2 hal. Yang pertama disebut tantangan, yang kedua yang disebut dengan pertemuan. Ya, kalau tantangan adalah misalnya kita mengalami apa yang disebut dengan orang-orang yang menganggap segala hal boleh, makan serba boleh, berpakaian mau terbuka, hidup gue, pakaian gue, lo mau apa? Ada nggak yang gitu, Bu, di sini? Nah, yang begitu sudah mulai banyak, nggak mau dia nutup aurat, makanan nggak perlu halal sama haram, pokoknya mau gue, bergaul mau ngehamilin anak orang, mau gue, yang penting suke sama suke, betul? Na'udzubillah min dzalik. Yang begitu yang perlu diantisipasi oleh pesantren yaitu dengan mengembalikan orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, pemirsa dirahmati Allah, untuk memperdalam tema kita tentang peran pesantren, insyaallah kita akan hadir dalam segmentasi tanya jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang peran pesantren. Alhamdulillah tadi guru-guru kita telah menjelaskan secara panjang lebar, bahkan diawali dengan terminologi atau makna daripada pesantren. Dan untuk mendalaminya kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan, walaupun waktunya singkat, insya Allah ini akan semakin memperkaya bahasan kita tentang pesantren. Pertanyaan pertama kepada Kiai Haris. Dari pesantren kita mendapatkan sanad ilmu, kemudian dari pesantren kita ada banyak metodologi seperti yang Kiai Haris jelaskan tadi, ada sorogan, ada talaki di situ. Lantas apakah bedanya dengan privat, jadi pendidikan yang dilakukan face to face sendiri tanpa harus memasuki pesantren, Kiai? Subhanallah. Para pemirsa dimanapun Anda berada, hadirin hadirat yang berbahagia. Di dalam Islam itu dan di dalam pemahaman para ulama, sanad keilmuan itu menjadi sangat penting. Ya, Ibnul Mubarak dalam salah satu makalahnya mengatakan al-isnad minad-din. Laulal isnad ya laqala ma syaa laqala man syaa ma syaa. Sanad keilmuan itu bagian dari agama itu sendiri. Jadi agama dengan sanad itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Kalau tidak ada sanadnya, maka siapa saja boleh mengatakan apa saja. Dan ini sangat berbahaya. Nah, kalau dalam artian privat, tetapi di situ talaki, di situ sekaligus adalah pemberian ijazah menjadi sangat penting. Kecenderungannya begini, ya Ustadz Agung. Setelah dia melakukan privat itu biasanya dia melakukan kajian, ya, kajian sendiri, pelajar sendiri. Jadi belajar sendiri tanpa menggunakan guru itu bagiannya sesuatu yang dicela dan itu berbahaya. Man laisalahu syai' fa syaikhuhu syaitan. Orang yang belajar tanpa ada guru, maka gurunya bisa jadi setan. Maka intervensi itu akan terjadi. Jadi privat pada hal-hal yang sifatnya tertentu itu dibolehkan. Tetapi yang paling bagus sebenarnya ya dihadirkan pada institusi-institusi yang sudah dipercaya yang namanya pesantren itu. Jadi tadi ada kontinuitas di situ ya. Ya, betul. Ya. Baik, Habib Nabil, sebelum kita akan jawab pertanyaan berikut ini, mungkin Habib bisa bercerita kepada kita dulu waktu menjadi santri seperti apa, Habib?
Bismillahirrahmanirrahim. Iya, jadi ada dua kisah Ustaz Agung. Pertama kisah lucu, yang kedua kisah yang berkesan dalam hati saya. Mungkin saya mulai yang berkesan dulu. Jadi yang berkesan itu dulu saya waktu di Cipanas, saya masih kecil, Cianjur. Orang tua saya minta saya sekolah umum siang hari, pagi sampai siang. Kemudian siang sampai sore saya diminta untuk pesantren gitu ya. Nah kemudian waktu itu saya paling takut itu ketika tes Quran. Ustaz Agung waktu itu masih kecil SD. Tiap Quran tuh saya kayak izin sama guru ke belakang. Seolah-olah sakit perut. Nah kemudian lambat laun guru saya itu, kiai saya itu paham. Cuman dia enggak marah. Dia cuman senyum sama saya. Terus saya merasa bersalah banget gitu ya. Terus saya duduk di pintu kiai itu untuk minta maaf, minta ridho. Waktu itu dari sejak duhur saya duduk di situ sampai asar. Ketika asar beliau keluar rumah, ya Allah kenapa Bib duduk di bawah? Dia angkat gitu. Saya bilang tuh kiai saya minta maaf, saya salah saya bilang. Terus dia bawa kemudian sholat asar. Ketika pada sholat asar itu yang berkesan Ustaz Agung saya didoain. Dia doakan begini, ya Allah mudahkan muridku Nabil ini dalam menghafal Quran. Setelah itu saya nggak pernah susah menghafal Quran. Saya pernah menghafalkan mungkin selembar itu hanya dalam setengah jam hafal. Karena doanya kiai. Jadi itu satu yang berkesan Ustaz Agung. Bib, mungkin bisa dijawab berkaitan dengan tadi bahwa kalau seringkali ini fenomena sekarang, orang tua itu menitipkan putra-putrinya ke pesantren dengan alasan agar anak-anaknya mengerti ilmu agama. Padahal ini adalah semacam excuse. Kenyataan bahwa mereka sesungguhnya melepaskan tanggung jawab terhadap anaknya, Bib. Sedikit dikomentarin tentang ini, Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi hadirin wal hadirat ya. Saya cuma ingin menyampaikan usini wa iyyakum menasihati diri saya dan kita sekalian. Kita ini satu persatu nanti ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai suami ditanya apa yang dilakukan sama istrinya. Diajak enggak ke dalam ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak bisa bergerak nanti kedua kaki kita pada saat di pengadilannya Allah Subhanahu wa taala. Kita punya anak ditanya apa yang dilakukan sama anaknya, gitu ya. Nah, jadi benar kita bukan ahlinya Ustaz Agung. Maka orang kemudian tadi Kiai Haris sudah dengan jelas menyampaikan kalau kita belajar itu harus ada sanadnya. Artinya guru belajar ke guru belajar. Kalau enggak begitu kita enggak dapat apa-apa, dapat ilmu enggak dapat adab. Jadinya syaitan. Kenapa? Iblis itu Ustaz Agung ilmunya tinggi. Tapi sombongnya luar biasa sehingga dilaknat sama Allah. Ibunya Imam Malik rahimahullah. Malik bin Anas pemimpin mazhab Maliki. Itu nasihati anaknya begini. Ya Malik, wahai Imam Malik. Kalau kamu belajar, ambil adab dari gurumu sebelum ilmunya. Ya. Kenapa? Karena adab itu yang kemudian mengangkat derajat kamu, ya. Baru kemudian ilmunya, ya. Nah, jadi tadi kita boleh nitipkan ke pesantren, kita nitipkan ke ma'had supaya anak kita belajar. Bukan berarti kemudian kita lepas tanggung jawab, tidak. Saya berikan contoh satu anak saya Ustaz Agung dulu itu sempat di sekolah itu dia ketika disuruh baca Quran sama gurunya dia nangis. Tanya sama gurunya, "Kenapa nangis?" "Abi kalau baca Quran suka nangis." Gitu. Jadi itu ta'thir, ya, berdampak apa yang kita lakukan kepada anak kita. Kalau kita udah malas baca Quran ngasal-ngasal, sholat ngasal-ngasal, gimana anaknya mau mendapatkan teladan yang baik? Wallahu a'lam. Baik, berikut kepada Kiai Munif, ini pertanyaan menarik sekali, Kiai. Ada beberapa pesantren-pesantren yang memang menggratiskan biaya pendidikan. Padahal kita tahu bahwa pendidikan ini sangat membutuhkan dana yang cukup besar karena banyak aspek yang harus dibiayai. Mohon pendapatnya, Kiai, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, Kiai. Itulah indahnya pesantren. Dan itulah hebatnya pesantren. Yang menunjukkan keikhlasan para kiainya, para gurunya. Semestinya belajar itu pakai dana yang besar. Ya. Tapi justru tidak dikasih dana, malah gratis. Itu tidak kita temukan di lembaga lain selain pesantren. Memang dulu begitu. Banyak pesantren ya yang tanpa bayar. Tinggal datang ngaji sepuas-puasnya. Ya, baru akhir-akhir ini ada pesantren ya agak komersial. Ya kan, di mana banyak agak mahal juga. Ya, itulah ciri khas pesantren ya yang sangat
orisinil yang memang tidak dimiliki oleh lembaga pendidikan selain pesantren. Yang menunjukkan keikhlasan gurunya dan kiainya. Ya, untuk itu semestinya Bapak Ibu ya, yang punya anak ditaruh pesantren ya, harus merasa bangga dan mendukung kiainya. Bagaimana agar pesantrennya bertambah maju supaya anaknya berhasil. Ya, yang sering kita dapati, mohon maaf ini ya, kadang-kadang ada Bapak Ibu naruh anaknya ya, waktu naruh nggak ketemu kiainya. Nah kita mah tidak ketemu lagi. Kadang-kadang malah ada juga misalnya ya mohon maaf ya kan. Kadang ada juga itu seperti lupa sama anaknya. Dan itu tidak diperhatikan. Akhirnya kiainya yang nomboki biaya pendidikannya. Ya, inilah yang harus kita perhatikan ya, bahwa sejatinya pendidikan itu menjadi tanggung jawab kita semuanya. Orang tua, masyarakat dan lembaga pendidikan. Ya, pesantren sejatinya hanya membantu, tapi sering terjadi nanti menjadi apa itu? Menjadi tumpuan ya segala-galanya. Seolah-olah ketika orang tua sudah naruh anak pesantren sudah lepas tangan. Ya, lepas tanggung jawab. Nah, ini mohon ke depan tidak terjadi seperti itu supaya pendidikan ini bisa maju. Karena tanpa itu ya kita kasihan sama pesantren ya yang terlalu berat bebannya ya, dan tentu kalau seperti terus berkepanjangan nanti hasilnya juga tidak akan memuaskan ya. Jadi mari kita bersama-sama mencintai pesantren dengan cara memasukkan anak kita ke pesantren dan kita perhatikan ya semua yang menjadi kebutuhan anak kita di pesantren. Kita dukung pesantren, kita dukung lembaga pendidikan Islam, kita majukan bersama karena ini menjadi kewajiban kita bersama selaku muslim, selaku umat Islam. Baik, kembali ke Kiai Haris. Mohon dijelaskan apakah perbedaan antara sekolah yang berbasis agama dengan pesantren, padahal tujuan keduanya memiliki visi yang sama? Iya, sepintas sama. Ya, sepintas sama. Cuma barangkali karena di pesantren itu menginap, maka volume ya dalam pemberian pelajaran terhadap keagamaan itu lebih tinggi. Ya, walaupun sekarang kan ada kan SMA boarding, SMP boarding, itu mirip sebenarnya. Dan itu tidak representasi untuk disebut sebagai pesantren, karena memang dia ya dari yang saya tahu konsentrasinya hanya pada penekanan materi kurikulum yang ditekankan. Sementara di pesantren itu kurikulum itu tetap dijalankan, tetapi penekanannya adalah materi-materi keagamaan. Bedanya sedikit sekali. Volumenya yang lebih perbanyak di pesantren. Baik, kembali ke Habib, barangkali ini merupakan semacam introspeksi bagi kita, Habib. Kita tahu bahwa di Indonesia ini berdiri ribuan pesantren, tetapi justru ancaman perpecahan ini ada di antara umat Islam itu sendiri. Lantas bagaimana Habib untuk solusi yang sangat bijaksana, Habib? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat, para pemirsa yang dimuliakan Allah. Ada satu hal yang mungkin perlu, kalau ini kita bicara di tataran ulama ya, Ustaz Agung. Tataran ulama, tataran para kiai, tataran para habaib, para guru-guru ya yang besar, yang punya pesantren-pesantren. Yaitu tradisi untuk saling menghormati dalam hal-hal yang sifatnya furu'iyah atau khilafiyah ya. Seringkali terjadinya tadi perpecahan yang Ustadz Agung sampaikan karena yang jadi masalah adalah hal-hal yang furu'iyah khilafiyah itu. Furu'iyah itu hadirin wal hadirat sekalian sampai akhir zaman tidak akan bisa ketemu gitu ya. Kita melihat pada masa Nabi saja sallallahu alaihi wasallam itu khilaf di antara para sahabat terjadi ya. Setelah Rasul, masa Khulafaur Rasyidin, terjadi perbedaan pendapat di antara mereka. Siapa yang jadi khalifah dan seterusnya. Setelah itu ada imam madhahib, al-arba'ah. 4 imam madhab, itu juga berbeda. Jadi jangan kemudian kita memaksakan kehendak. Kalau kita seperti itu, yang ada nanti saling memvonis satu dengan yang lain. Hal yang sebetulnya harusnya itu saling menghormati, dianggap itu haram, dianggap itu kafir, dianggap itu dan sebagainya. Akhirnya umat Islam sama umat Islam diadu domba. Saya kira ketika hal seperti ini kemudian di kalangan para ulamanya lebih bijak, Ustadz Agung, nanti anak muridnya juga bijak. Betul ya Kiai Hakam? Katanya guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Murid itu lebih ekstrim dari gurunya. Ya, gurunya ngajarin memvonis, muridnya kalau perlu dibunuh sama dia. Ya, makanya jadi radikalisme, jadi terorisme, jadi segala macam. Kenapa? Gurunya cuma menyampaikan satu misalnya.
Ya. Barang siapa yang mati syahid dijamin masuk surga. Nggak dia jelasin bagaimana itu yang namanya jihad. Ya. Wah, muridnya langsung, besok saya mau ancurin gereja ini, ancurin ini segala. Akhirnya jadi teroris. Kenapa? Salah dalam penyampaian guru tadi. Coba gurunya tadi bersanad. Maksudnya hadis itu adalah kalau perang dengan orang kafir yang memang seperti di Palestina dan kalau itu benar, kalau di Indonesia begitu, ya Allah, mall dibom, ya, airport dibom, la haula wala quwata illa billah. Jazakumullah khairan katsiran guru-guru yang kita cintai yang telah memberikan paparan yang sangat luar biasa sekali berkaitan dengan peran pesantren, dan kita telah mendapatkan sebuah pemahaman bahwa ilmu tentu saja akan menyempurnakan ibadah kita, dan salah satu institusi yang mampu mematangkan ilmu agama kita adalah pesantren. Insya Allah kita akan kembali dalam segmentasi doa selepas pesan-pesan berikut ini. Demikian pemirsa Damai Indonesiaku untuk kesempatan hari ini, dan akhirnya saya Agung Izul Haq dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu sarung kita, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, mari kita tundukkan kepala kita, terutama hati kita mohon kepada Allah. Karena doa yang diaminkan oleh banyak, lebih dari 40 orang, yastajib bil ijabah. Mudah-mudahan diijabah sama Allah SWT. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah ya hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an alaika anta kama atnaita ala nafsik. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا دائما أبدا يا الله يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ya Allah ya Rabbana ya Rabbal Alamin, mudahkan Masjid Nuruz Zahrah ini untuk segera terbangun ya Allah. Ketuklah hati para hamba-hamba ini ya Allah untuk menyumbang, memperbaiki, membangun masjid ini ya Allah. Dan juga seluruh pesantren yang lain yang ada ya Allah. Masjid-masjid yang lain ya Allah. Ya Allah, berapa banyak kaum muslimin yang mudah mengeluarkan uang untuk nonton bioskop, makan di restoran, tapi sulit mengeluarkan uang untuk membantu di jalan Allah ya Allah. Padahal ketika kami masuk ke dalam kubur nanti, hanya amal-amal ini yang bermanfaat ya Allah. Amal kami membantu dakwahmu, dakwah Sayyidina Muhammad ya Allah. Kemudian amal ibadah kami, hanya itu yang bisa kami bawa ya Allah. Sementara banyak masyarakat kami yang lupa terhadap itu semua ya Allah. Mereka sibuk menghitung uang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Sibuk menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak bisa mereka bawa ketika sudah meninggal ya Allah. Satu persatu keluarga kami Engkau panggil ya Allah. Apa bekal mereka di sana ya Allah. Ampuni mereka ya Allah. Beri hidayah kepada kami ya Allah. Mudahkan tangan kami, hati kami untuk menyumbang fisabilillah ya Allah. Berikan kemudahan kepada kami, tangan kami, hati kami untuk membantu dakwah Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, berikan hidayah kepada para pemuda kami ya Allah, kepada para remaja putri kami ya Allah, supaya mereka menutup aurat ya Allah. Bukan hanya pada saat pengajian ya Allah, tapi setiap mereka keluar ya Allah. Berikan kepada kami kekuatan menjauhkan yang haram ya Allah. Haram dalam makanan, haram dalam berpakaian, haram dalam segala hal ya Allah ya Rabbana ya Rabbal Alamin. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم والحمد لله رب العالمين آمين يا الله يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.